Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba' a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul kembali di Masjid Al-Furqan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa kita sudah di ujung tahun Hijriah, di ujung bulan Zulhijjah, dan insya Allah dalam hitungan hari kita akan masuk ke tahun yang baru, yaitu tahun 1444 Hijriah. Marilah jamaah sekalian, kita tingkatkan kembali amal ibadah kita agar kita nanti semua menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah dan menjadi hamba-hamba yang nanti dirindukan oleh surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak manusia yang terpengaruh dan terpesona terhadap kehidupan dunia ini. Lebih-lebih kalau mendapat nikmat berupa kesenangan dan kemewahan. Dia lalai mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi bekal untuk hari yang akan datang. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah, yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisab, yuhibbuna al-khalqa wa yansawna khaliqa, yuhibbuna az-zunub wa yansawna at-taubah, yuhibbuna al-qusur wa yansawna al-qubur. Yang artinya, akan datang kepada umatku suatu zaman di mana mereka cinta kepada 5 perkara dan lupa kepada 5 perkara yang lain, yaitu cinta kepada dunia dan lupa kepada akhirat, cinta kepada harta dan lupa kepada perhitungan, cinta kepada makhluk dan lupa kepada Khalik atau penciptanya, cinta kepada dosa dan lupa kepada taubat, cinta kepada mahligai atau gedung, kemewahan, dan lupa kepada makam atau kuburan. Pada hadis itu diungkapkan bahwa ada 5 perkara yang dicintai manusia, diusahakannya dengan segenap kemampuannya, sedang 5 perkara lainnya dilupakan dan diabaikan sama sekali. Padahal merupakan soal yang penting untuk kebahagiaan kehidupannya di alam yang akan datang. Marilah kita uraikan kelima soal itu secara singkat satu demi satu. Yang pertama, cinta dunia lupa akhirat. Pertama ialah cinta terhadap dunia dan lupa terhadap akhirat. Setiap manusia beragama percaya bahwa dunia ini adalah tempat sementara. Artinya, arti dunia ialah dekat, pendek, sifatnya fana, lenyap. Adapun tempat yang bako, kekal, abadi ialah akhirat. Arti akhirat ialah kemudian hari. Rasulullah SAW pernah mengibaratkan lamanya hidup di dunia ini seperti saat bermimpi ketika tidur. Dalam hadis yang lain beliau mengumpamakan laksana saat istirahat di bawah pohon.
bagi seorang musafir yang sedang berjalan di panas yang terik. Apabila lelahnya sudah habis dan udara sudah teduh, maka musafir itu akan melanjutkan perjalanannya dan tidak kembali lagi ke tempat itu buat selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada manusia bermacam-macam kesenangan dan kenikmatan di dunia ini. Nikmat dan kesenangan itu harus dihayati, dimanfaatkan seperlunya, terutama untuk mendekatkan diri kepadanya dengan tujuan mencapai kehidupan yang jauh lebih nikmat lagi di akhirat kelak. Tetapi rupanya sudah menjadi tabiat manusia lebih cinta dan cenderung kepada kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Allah menegaskan hal itu dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Yang artinya, tapi kamu memilih kehidupan dunia, sedang sebetulnya kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Al-A'la ayat 16 sampai 17. Cinta kepada dunia diibaratkan oleh Nabi Isa alaihissalam laksana seorang yang meminum khamar, minuman yang memabukkan. Setiap diminum terasa belum puas, sampai ia jatuh tak sadarkan diri karena mabuk. Ahli al-hikmat menyimpulkan bahwa cinta kepada dunia itu menimbulkan 4 akibat yang negatif, yaitu 1. Ragu-ragu yang tak kunjung hilang. 2. Repot terus menerus. 3. Selalu merasakan miskin. 4. Angan-angan dan hayal yang tak habis-habis. Seorang muslim harus mempunyai sikap jiwa, tidak boleh cinta kepada dunia semata-mata tanpa mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Sebagaimana tidak dianjurkan terbenang dalam persiapan-persiapan untuk kehidupan akhirat, sehingga tidak dapat menghayati kenikmatan hidup di dunia ini. Pedoman dan pegangan untuk itu digariskan oleh Rasulullah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Anas sebagai berikut, yang artinya, barang siapa yang mencita-citakan kehidupan akhirat, Allah menjadikan kekayaan dalam hatinya, dihimpunkan segala kepentingannya, dan diberikan kepadanya kenikmatan hidup dunia ini seberapa perlunya. Barang siapa mencita-citakan kehidupan dunia, Allah menjadikan kemiskinan antara dua matanya, dipisahkan daripadanya apa yang menjadi keperluannya, dan tidak diberikan kepadanya kenikmatan hidup dunia kecuali apa yang telah ditentukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua yaitu cinta kepada harta dan lupa perhitungan hisab. Harta benda tidaklah selayaknya dijadikan tujuan maupun tujuan hidup, tapi hanya menjadi alat saja, alat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan merapatkan hubungan antara sesama manusia. Namun demikian, tidak sedikit jumlahnya orang yang menjadikan harta benda itu sebagai tujuan pokok. Seluruh tenaga dan napasnya yang naik turun hanyalah untuk mengejar harta benda, kadang-kadang dengan menghalalkan segala cara. Menurut ajaran Islam, harta benda itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah pemegang titipan dengan beberapa hak-hak yang terbatas, tidak mempunyai hak mutlak. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahi mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma. Kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya adalah kepunyaan milik Allah. Al-Maidah ayat ke-17. Menurut ajaran Islam, seseorang boleh mencari harta benda dengan jalan yang halal. Kedua, dia mempunyai hak memanfaatkan harta benda yang dicarinya itu dengan tidak berlebih-lebihan, bermewah-mewahan. Ketiga, dari harta benda itu harus dikeluarkannya zakat untuk golongan yang mustahik, infak untuk keperluan Islam dan umum,
sedekah untuk orang-orang yang lemah dan melarat, dan lain-lain sebagainya. Akibat cinta kepada harta benda membuat manusia asik dengan angka-angka hitungan. Sekian keuntungan, sekian saldo bank, sekian deposito. Tumpukan sertifikat, kertas-kertas saham, lembaran-lembaran valuta asing, dan bermacam-macam kekayaan lain. Ia lupa bahwa akan datang suatu zaman perhitungan yang dinamakan Yaumul Hisab. Pada hari itu yang dipersoalkan ialah simpanan berupa ibadah dan amal yang dilakukan ketika hidup di dunia. Harta benda tidak dapat memberikan pertolongan dan kelapangan sedikit jua pun. Dalam hubungan dengan perhitungan itu, Umar bin Khattab pernah memperingatkan, hasibu qabla an tuhasabu. Buatlah perhitungan terhadap diri sendiri sebelum diperhitungkan atau dihisab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perkara yang ketiga yaitu cinta kepada makhluk, lupa kepada Khalik. Banyak manusia yang jatuh cinta kepada makhluk. Adapun makhluk yang dimaksudkan di sini ialah dalam artian luas, bukan terbatas kepada makhluk manusia saja, tetapi meliputi semua ciptaan Allah. Cinta kepada makhluk itu ada kalanya merupakan naluri kasih sayang dan lain-lainnya. Seumpamanya cinta kepada ibu, bapa, anak, istri dan lain-lainnya. Sebagaimana cinta terhadap makhluk yang demikian diberikan saluran oleh ajaran Islam, tapi dengan satu pembatasan atau ketentuan, yaitu tidak boleh dicintai lebih daripada mencintai Allah dan Rasul-Nya. Apabila manusia cinta kepada Allah, niscaya Allah cinta pula kepadanya. Malah diberikannya karunia berupa ampunan terhadap kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Oleh hal itu ditegaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, kalau kamu betul-betul mencintai Allah, turutilah aku, niscaya kamu dicintai Allah, dan kemudian diampuninya dosa-dosamu. Allah itu pengampun dan penyayang. Al-Imran ayat ke-31. Yang keempat yaitu cinta kepada dosa, lupa taubat. Dalam kenyataannya berkenaan dengan perbuatan dosa, manusia terbagi dua. Pertama, melakukan dosa itu dengan sadar, lebih-lebih lagi karena dikipas-kipas oleh syaitan. Kedua, melakukan karena kehilafan, kelalaian dan karena kebodohan. Setiap dosa yang telah dilakukan walaupun bagian besar, bagaimana besar dan beratnya, masih dibukakan pintu ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu itu dinamakan pintu taubat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, Lau amil tumul khotoya hatta balagtis sama summa nadimtum fataballah alaikum. Walau kamu mengerjakan kesalahan dosa sehingga banyaknya sampai memenuhi langit, kemudian kamu menyesali perbuatan itu, maka Allah menerima taubat kamu kembali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kelima yaitu cinta kepada mahligai, lupa kepada makam. Banyak orang yang memusatkan energi untuk membangun rumah-rumah besar, bagaikan istana atau mahligai, dengan bahan-bahan dan alat-alat mewah dari luar negeri. Kadang-kadang bentuknya diatur sedemikian rupa, sehingga merupakan satu kubu pertahanan, menahan gangguan-gangguan yang datang dari luar. Hanya yang tak bisa dihindarkan ialah serbuan malaikat maut apabila ajalnya sudah sampai. Seperti ditegaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ainama takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi buruj. Di mana saja kamu berada, niscaya maut yang mendatangkan kamu, walaupun kamu bersembunyi dalam benteng yang kuat.
An-Nisa ayat ke-78. Orang yang demikian biasanya lupa membangun, menyediakan kuburannya sendiri, dalam arti menyediakan ibadah dan amal yang akan menemani kelak di liang lahat dalam kuburnya. Yaitu disediakannya ialah tanah pekuburan dalam artian yang letterlek, yaitu tanah wakaf 2 meter untuk makamnya di pemakaman yang disebutkan kelas 1 kalau Jakarta. Setiap muslim haruslah berusaha mencapai 5 hal yang merupakan plus kelebihan, keutamaan seperti dua tadi. Jangan sampai terperosok dalam jurang minus kekurangan, sebab yang demikian adalah satu kehidupan yang merugi. Marilah jamaah sekalian, kita harus mengingat yang 5 dan harus ingat juga yang 5 untuk mempersiapkan bahwa kehidupan kita ini tidak selamanya ada di dunia dan kita ini akan bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhan nas ittaqullah waf'alul khaira wajtanibu anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasraddin wahdul man hajal muslimin. Allahumma ij'al baldatana hadiyani Indonesia baldatan thayyibatan tajri fi ahkamuka wa sunnat rasulika ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina la sabaquna bil ilman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innahu la ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurul azim yazkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullah akbar. Aqimis shalah.